Indonesia, negeri berlimpah kekayaan alam, beragam suku dan agama. Dengan mayoritas penduduknya beragama Islam, peran aktif kaum muslimin menjadi sangat penting dalam menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Peran aktif umat Islam dalam bentuk organisasi massa atau ormas Islam adalah salah satu langkah terbaik untuk mewujudkan cita-cita tersebut. Sebagai ormas Islam, Wahda Islamiyah turut mengambil peran dengan aktif bekerja sama bersama pemerintah dan elemen masyarakat lainnya dalam bidang dakwah, pendidikan, dan sosial. Saat ini, Wahda Islamiyah telah memiliki 34 DPW atau Dewan Pimpinan Wilayah dan 193 DPD atau Dewan Pimpinan Daerah di seluruh Indonesia. Wahda Islamiyah telah mendirikan institusi pendidikan di beberapa daerah, mulai dari jenjang TK, SD, SMP, SMA, sampai perguruan tinggi, pondok tahfizul Quran, rumah sakit dan balai pengobatan, usaha ekonomi, dan amal usaha lainnya. Dengan visi menjadi ormas Islam yang eksis pada tahun 2030, Wahda Islamiyah terus berbenah dan terus berkontribusi aktif mewujudkan Indonesia, negeri yang damai, makmur, dan diberkahi. Indonesia, negeri berlimpah kekayaan alam, beragam suku dan agama. Dengan mayoritas penduduknya beragama Islam, peran aktif kaum muslimin menjadi sangat penting dalam menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam bingkai Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammadin wa habibina wa qudwatina sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna khairal kalami kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kaum muslimin dan muslimat dimanapun saja berada, di malam yang berbahagia ini kita kembali bisa bersuah walaupun secara tidak langsung, namun teknologi yang ada sekarang ini kita bisa saling bersuah untuk berbagi pengalaman, berbagi ilmu, tidak lain dan tidak bukan hanya untuk menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa dzakkir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin.
dan berilah peringatan, sesungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Salawat dan salam kita kirimkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, sahabat-sahabat, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti beliau dengan baik dan benar. Ikhwani wa akhwati fillah, azzakumullahu jami'an. Sebagai muqaddimah pada pertemuan kita di malam yang berbahagia ini, yang merupakan pertemuan perdana dan insyaallah kita beberapa waktu ke depan akan sama-sama mengkaji dan mengambil manfaat dari sebuah kutaib, ya, kitab yang kecil, buku yang kecil yang dikarang oleh Ikhwan Fauzi LC dengan judul Menggapai Ibrah Meniti Jalan yang Lurus. Dalam buku ini beliau secara ringkas dan padat menjelaskan beberapa hal, suatu aktualisasi kehidupan di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau ingin mengajak kita untuk kembali mengenang masa-masa atau zaman yang penuh dengan kemuliaan, yang oleh Allah Subhanahu wa taala katakan, kuntum khaira ummah ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah, ila akhir ayat. Kalian itu adalah sebaik-baik umat yang pernah dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala di atas permukaan bumi ini, karena kalian mengajak kepada yang ma'ruf dan mencegah daripada yang munkar, dan kalian beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat ini menjelaskan kekhususan kepada sahabat. Sahabat adalah generasi yang pertama yang dibina oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang oleh Allah disebutkan sebagai generasi yang terbaik yang pernah ada di atas permukaan bumi ini. Dan Ahlus Sunnah wal Jamaah berkeyakinan bahwa secara generasi kolektif, kehidupan yang terbaik yang pernah ada di zaman di atas permukaan bumi ini sejak Adam sampai Nabi kita Muhammad SAW adalah generasinya para sahabat. Sehingga penulis di sini ingin mengajak kita untuk kembali mengenang masa-masa itu, mengajak kita untuk kembali melihat, bercermin kepada momen atau zaman yang sangat luar biasa, yang penuh dengan kenangan yang sangat indah, yang dijalani oleh manusia-manusia yang terbaik, yang dipimpin oleh manusia yang terbaik, yaitu Nabi kita Muhammad SAW, dan diikuti oleh sahabat yang terbaik yang pernah ada di atas bumi ini. Dan bagi kita sebagai seorang muslim, maka menapaki jalan mereka, bercerita tentang kehidupan mereka, itu hal yang sangat luar biasa dan suatu kenikmatan ketika seorang muslim diberikan kesempatan untuk mendengarkan dan bercerita tentang kebaikan orang-orang yang terbaik di atas permukaan bumi ini. Dalam buku ini di kata pengantar beliau mengutip sebuah ayat dalam surah Yusuf ayat yang ke-12. Di surah Yusuf surah yang ke-12 di ayat yang terakhir, laqad kana fi qasasihim ibaratun liulil albab. Sungguh telah ada pada kisah-kisah mereka itu pelajaran bagi mereka orang-orang yang berpikir. Ini mengisahkan tentang kisah Nabi Yusuf dari awal sampai akhir. Tapi ayat ini juga berlaku pada seluruh kisah-kisah yang terbaik yang pernah ada dalam sejarah umat Islam, yang harusnya kita jadikan sebagai panutan untuk mendapatkan ibrah.
Beliau memberi judul buku ini Menggapai Ibrah, Meniti Jalan Lurus. Ibrah itu berasal dari kata bahasa Arab yang artinya pelajaran atau pendidikan dan seterusnya. Intinya adalah bagaimana kita dalam membaca buku ini bisa mengambil manfaat dan hikmah ketika kita mengetahui bagaimana aktualitas kehidupan di masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Setiap zaman itu ada masanya, dan setiap masa itu ada zamannya. Dan zaman yang terbaik adalah zaman di mana Nabi kita Muhammad SAW hidup bersama dengan sahabat-sahabat yang terbaik. Dan zaman itu telah tiada. Zaman itu memiliki masa, dan sekarang kita juga ada pada zaman yang berbeda. Akan tetapi walaupun kita tidak zaman dengan mereka, namun kita bisa mengambil pelajaran-pelajaran ibrah dari zaman yang terbaik, dari manusia yang terbaik, seorang pemimpin yang terbaik, Nabi kita Muhammad SAW, dan bersama dengan generasi yang terbaik, yaitu para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Terkadang kita menengok ke belakang untuk mengingat sebuah sejarah bukan membuat kita berputus asa atau tidak memiliki masa depan, apalagi kalau masa-masa yang suram yang telah kita lewati. Tetapi bagi orang-orang yang beriman, ternyata sejarah itu akan menjadi pelajaran bagi mereka. Dalam Al-Quran, Allah menyebutkan sejarah orang-orang yang soleh, dan juga sejarah orang-orang yang toleh, orang-orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kita bisa mengambil pelajaran. Jika mereka orang-orang yang baik, semoga kita juga bisa menapaki jalan mereka. Jika sejarah itu sejarah orang-orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka semoga kita dijauhkan dari apa yang membuat mereka diazab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di poin yang pertama, beliau menyebutkan suatu judul yang sangat bagus, yaitu berislam secara utuh. Berislam secara utuh, yaitu berislam secara kafah. Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan dalam surah Al-Baqarah, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kafah. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam Islam secara kafah, secara sempurna. Islam ini adalah ajaran yang sangat sempurna, dari perkara-perkara yang kecil sampai pada hal-hal yang besar, semuanya telah diajarkan oleh Islam. Dan seorang muslim dituntut untuk berislam secara kafah, menjalankan ajaran ini secara sempurna, dan tidak boleh mengimani sebagian serta mengingkari sebagian. Afatu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'd? Apakah kalian mau beriman sebagian dan mengingkari sebagiannya? Dan itu merupakan ciri khas ahlul kitab. Mereka hanya beriman kepada hal-hal yang sesuai dengan hawa nafsu mereka, tapi hal-hal yang tidak sesuai dengan hawa nafsu mereka, mereka akan tinggalkan. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan di antara sifat orang-orang kufar, innal ladzina yakfuruna billahi, innal ladzina yakfuruna bi ayatillahi billahi wa rasulihi, sesungguhnya orang-orang yang kufur kepada Allah dan Rasulnya, billahi wa rasulihi, wa yuriduna ay yufarriqu bainallahi wa rasulihi. Mereka itu ingin memisahkan antara Allah dengan Rasulnya. Kemudian mereka mengatakan nu'minu bi ba'din wa yaqulun nu'minu bi ba'din wa nakfuru bi ba'd. Kami hanya imani sebagian dan ingkari sebagian. Dan sebenarnya mereka itu adalah wa yuriduna ayattakhidhu baina dzalika sabila. Sebenarnya ketika ingin memisahkan antara Al-Qur'an dengan hadis, beriman kepada Allah dan mengingkari Rasulnya dan sebaliknya, sebenarnya bukan memilih di antara keduanya itu, tapi mereka hendak mencari jalan yang lain. Wa yuriduna ayattakhidhu baina dzalika sabila. Sebenarnya mereka ingin membuat jalan yang baru, hanya dengan cara yang halus,
Dan ini yang harus kita hindari. Dan kita di zaman fitnah seperti ini, banyak hal-hal syubhat-syubhat yang tersebar, yang kemudian disebarkan di tengah-tengah kaum muslimin, yang membuat mereka ragu tentang ajaran Islam. Fitnah-fitnah yang tersebar di mana-mana, sehingga banyak kaum muslimin yang kemudian karena kekurangan ilmu, akhirnya mereka terbawa dengan statement-statement atau argumen-argumen dari orang-orang yang tidak mengerti Islam, atau mereka orang-orang yang munafik yang sengaja menyuapkan syubhat-syubhat ke dalam tubuh kaum muslimin agar mereka bisa menimbulkan fitnah yang pada intinya mereka ingin menghancurkan Islam dari dalam. Tuntutan kita untuk beriman, untuk berislam secara kafah, itu Allah sudah sebutkan tadi. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam Islam secara kafah, secara sempurna. Tentunya bukan berarti kita dituntut untuk mengamalkan seluruh ajaran Islam secara sempurna, tentunya tidak, karena kita ini makhluk yang lemah. Kita tidak akan mungkin bisa melaksanakan semua itu. Tetapi yang menjadi kewajiban kita seorang muslim, maka ini yang menjadi tuntutan utama kepada kita. Tuntutan sebagai seorang muslim atau muslimah, atau tuntutan kita kepada sebagai umat Islam, secara individu dan secara kolektif. Maka tuntutan secara individu harusnya mereka berislam secara kafah, sholat, zakat, puasa dan seterusnya. Dan di sini dalam poin yang pertama ini beliau kemudian menjelaskan sejarah yang terjadi di zaman Abu Bakar As-Siddiq ketika beliau menjadi khalifah. Baru saja beliau menjadi khalifah, kemudian sahabat-sahabat yang memang sudah ada bibit penyakit kemunafikan sejak Nabi masih hidup, ternyata mereka menunggu saat momen yang tepat ketika Nabi kita SAW wafat, barulah mereka menampakkan kemunafikan mereka secara terang-terangan. Akhirnya sebagian sahabat menolak untuk bayar zakat. Sebagian sahabat menolak untuk bayar zakat. Nah, pada saat itu Abu Bakar As-Siddiq sebagai khalifah yang mengerti tentang hukum zakat dan merupakan di antara rukun Islam, maka beliau sangat tegas dalam masalah ini. Akhirnya Abu Bakar As-Siddiq yang dikenal sebagai sahabat yang sangat lembut, tetapi di saat dia menjadi seorang khalifah dan berhadapan dengan kaum muslimin yang sudah mulai memisahkan antara ibadah dengan ibadah yang lain, yaitu mereka enggan untuk membayar zakat karena dia pikir Nabi telah meninggal dunia, sehingga mereka berinisiatif untuk tidak lagi membayar zakat. Tetapi Abu Bakar Siddiq yang paham bahwa zakat itu merupakan kewajiban bagi mereka yang sudah memang memiliki kewajiban untuk bayar zakat, maka mereka harus diambil zakatnya. Tapi ketika Abu Bakar Siddiq mengetahui keengganan mereka ini, maka beliau bahkan mempersiapkan pasukan untuk memerangi mereka. Dalam kondisi seperti ini, Umar bin Khattab yang dikenal sebagai sahabat yang sangat tegas dan keras di saat itu, ternyata beliau terbalik. Beliau mengatakan, wahai khalifah, apakah engkau ingin memerangi yang mereka juga orang muslim? Artinya, kenapa anda ingin perangi sementara mereka itu muslim? Abu Bakar Siddiq mengatakan, apakah saya membiarkan mereka atau saya tidak memerangi mereka yang berani membedakan antara sholat dengan zakat? Bukankah zakat merupakan rukun Islam? Karena dia tahu bahwasanya zakat merupakan rukun Islam. Jadi Abu Bakar Siddiq memahami di sini bahwa dia tidak ingin sahabat-sahabat itu memisahkan kewajiban dalam melaksanakan sholat dengan membayar zakat bagi mereka yang mampu. Nah, ketika ingin memisahkan hal tersebut, maka Abu Bakar Siddiq mengambil sikap yang sangat tegas dengan menyiapkan pasukannya untuk berencana memerangi mereka-mereka yang enggan untuk membayar zakat. Dan ternyata hal tersebut membuat orang-orang yang enggan bayar zakat di kalangan sahabat-sahabat yang lemah iman pada saat itu, akhirnya mereka kemudian kembali sadar bahwasanya memang harusnya seorang muslim harus benar-benar berislam secara kafah. Dan ketika Nabi kita Muhammad SAW telah wafat, maka saat itu al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum Islam madina. Jadi ketika Nabi
sebelum wafat maka turunlah ayat tersebut yang menyebutkan tentang kesempurnaan. Dan zakat telah ada ketika Nabi SAW masih hidup, dan ketika beliau meninggal dunia maka zakat tetap diwajibkan bagi mereka-mereka yang mampu untuk bayar zakat tersebut. Sehingga Abu Bakar Siddiq memahami bahwasanya kematian Nabi kita Muhammad SAW itu tidaklah menjadi sebab untuk orang meninggalkan atau tidak membayar zakat, karena dia merupakan kewajiban yang tidak ada kaitannya antara hidup dan matinya seorang nabi, tetapi dia selalu ada ketika ajaran Islam itu ada dan dipahami oleh seorang muslim. Maka pantasnya seorang muslim harus selalu melakukan memahami bahwa Islam ini adalah Islam yang kafah, Islam yang sempurna. Dan sekarang kita hidup di zaman yang seperti ini. Kita tidak ingin memisahkan antara akidah dengan akhlak, antara muamalah dengan akidah dan seterusnya. Di zaman Nabi SAW, sahabat tidak mengenal pembagian seperti itu. Mereka mengamalkan secara kafah. Dan mereka paham bahwa ini akidah, ini fikih, ini masalah muamalah dan seterusnya. Dan kita sekarang di zaman seperti ini, ada pemahaman sebagian orang untuk memahami sebagian yang dianggap penting dan kadang menganggap remeh atau tidak mempelajari apa-apa yang merupakan juga bagian daripada ajaran Islam. Kita sebagian orang dari sisi akhlak, dari sisi akidah, masya Allah, mereka memiliki pemahaman yang sangat bagus. Tetapi dalam hal masalah muamalah atau mungkin dalam masalah akhlak dan sebagainya, mereka kadang sebagiannya terjatuh dalam masalah-masalah yang seperti ini. Sementara Allah sendiri sudah menyebutkan dan menganggap bahwa Nabi kita adalah merupakan manusia yang memiliki akhlak yang sangat mulia. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Akidah yang bagus itu tidak menafikan akhlak yang mulia. Semakin baik akidahnya seseorang, maka harusnya semakin mulia akhlak dan tingkah lakunya. Dan termasuk juga dalam masalah muamalah. Kita tidak ingin ketika mengerti tentang akidah tetapi muamalahnya dengan orang lain, itu tidak baik. Semakin mengenal Islam, semakin jauh dari orang lain. Jangankan kepada orang Islam, dengan orang-orang yang non-Muslim pun Allah menyuruh kita untuk berbuat baik kepada mereka dan bersikap adil. La yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Innallaha yuhibbul muqsitin. Allah mengatakan tidak ada larangan kepada kalian untuk berbuat baik dan bersikap adil kepada orang-orang yang tidak memerangi kalian dari kalangan ahlul kitab non muslim. Kalau saja orang-orang di luar agama kita selama tidak memerangi kita, mengganggu kita, maka muamalah kita dengan mereka harus tetap jalan. Bahkan perbuatan baik dan keadilan harus kita berikan kepada mereka. Lalu bagaimana dengan saudara-saudara kita yang muslim? Maka pahami Islam ini, belajarlah dengan cara sempurna, karena pemahaman Islam kita yang sempurna itu juga akan memberikan pengaruh terhadap kehidupan kita. Kita tidak ingin memahami Islam secara parsial, secara sepotong-sepotong atau sebagian-sebagian. Karena orang-orang yang seperti ini kecenderungannya mereka mengikuti hawa nafsunya. Ya. Banyak orang yang menjalankan sunnah, yang kadang sunnah itu yang bukan karena sunnah yang diajarkan Nabi SAW yang mereka lakukan atau jalankan, tetapi hanya karena hal tersebut memang lagi tren di masa-masa itu. Ya, sehingga mereka melaksanakan itu bukan karena mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Adapun yang seperti ini, maka jika seperti itu tentu tidak dapat pahala. Ya, tetapi ya kita sampaikan bahwasanya itu suatu hal yang baik, namun alangkah baiknya jika kita niatkan karena menapaki sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun saja berada, beliau mengatakan sepenggal kisah di atas dari kisah Abu Bakar Siddiq tadi memberikan gambar yang jelas bahwasanya betapa embrio kemunafikan begitu rapi tersembunyi di masa Rasulullah SAW. Jadi ternyata sebab-sebab orang bisa melakukan hal tersebut yang kadang mengimani dan
mengingkari sebagian dari ajaran Islam ini itu karena kemunafikan yang terdapat pada diri mereka. Dan ternyata sahabat-sahabat yang memang sudah memiliki sifat munafik di saat Nabi SAW masih hidup, tapi mereka masih merasa lemah dan tidak bisa menampakkan secara terang-terangan walaupun Nabi tahu mereka. Tapi ketika Nabi wafat barulah mereka secara terang-terangan menampakkan pertentangannya terhadap ajaran Islam. Dimulai dari keengganan mereka membayar zakat dan seterusnya. Maka ini seorang muslim, jangan Anda berislam karena keberadaan seseorang. Jangan Anda berislam karena figuritas seorang dai, seorang ulama, tapi berislamlah karena Anda seorang muslim yang dituntut untuk memahami dan mengamalkan Islam secara kafah, secara sempurna. Selain itu, ketika Abu Bakar Siddiq yang ingin memerangi sahabat-sahabat yang enggan bayar zakat tersebut dari kalangan orang sahabat yang lemah iman pada saat itu, ini menunjukkan urgensi kedudukan zakat dalam tata kenegaraan Islam. Jadi ternyata zakat ini termasuk perkara yang sangat penting dalam tata negara Islam pada saat itu. Sehingga ini kita harus contoh sebenarnya. Dan ya subhanallah, kita hidup zaman sekarang ini banyak ya kaum muslim yang belum sadar tentang masalah zakat ini, sehingga kadang mereka tidak membayar zakat padahal itu merupakan kewajiban. Baik ketika suatu negara itu berlaku aturan secara Islam atau tidak, maka zakat ini sifatnya itu individu, kewajiban bersifat individu. Baik negara itu memperlakukan secara hukum Islam atau tidak, maka seorang muslim yang paham tentang kewajiban zakat, maka dia wajib mengeluarkannya. Dan alhamdulillah kita di Indonesia ini, ya pemerintah kita sudah selalu menganjurkan agar kaum muslimin dan warga negara Indonesia itu, terutama kepada umat Islam, agar memperhatikan masalah ini. Karena memang ternyata masalah seperti ini yang kemudian Abu Bakar Siddiq mengangkat senjata untuk memerangi mereka. Dan ya harusnya juga pemerintah mengambil sikap yang tegas kepada orang-orang yang enggan membayar zakat sementara mereka punya kewajiban untuk membayar zakat. Dan ini jangan kita anggap hal-hal yang biasa. Jangan anggap hal-hal yang biasa, karena dia merupakan rukun Islam. Dan Abu Bakar Siddiq berpemahaman bahwa saya akan memerangi orang-orang yang ingin membedakan antara zakat dengan sholat, karena dua-duanya merupakan rukun Islam yang merupakan kesempurnaan Islam seseorang ketika dia menjalankannya. Nah, barang siapa yang ingin memisahkan di antara rukun-rukun tersebut, berarti dia telah ingin mengurangi kesempurnaan Islamnya, bahkan bisa membatalkan keislamannya. Ketika rukun-rukun itu telah digugurkan secara sengaja, maka ini akan berdampak kepada eksistensi keberadaannya sebagai seorang muslim yang akan mengancam dirinya, bisa dikatakan sebagai orang yang murtad atau keluar dari Islam. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Beliau menyatakan di sini sebuah pemerintahan yang tunduk pada Al-Quran dan Sunnah di bawah panji kalimat La ilaha illallah ini, itu tidak akan rela dan tidak ingin rakyatnya yang muslim yang punya kewajiban untuk bayar zakat kemudian mereka biarkan begitu saja. Dan mereka tidak ingin memahami Islam ini secara sepotong-sepotong atau sebagian-sebagian, mengamalkan apa yang sesuai dengan hawa nafsunya. Jika cocok maka dia amalkan, jika tidak maka dia tinggalkan. Maka dalam poin ini kita simpulkan bahwasanya kalau Anda ingin menjadi seorang peniti yang menapaki jalan generasi yang terbaik yang pernah ada adalah, maka Anda harus mulai menyempurnakan agama Anda dengan memperbaiki dan menjalankan rukun-rukun Islam yang ada itu. Ya.
harus kita jalankan dengan baik. Kemudian berupaya untuk mengamalkan Islam sesuai dengan kemampuan kita, dimulai dari hal-hal yang wajib, kemudian kepada hal-hal yang sunnah. Dan jangan pernah memisahkan antara Al-Quran dengan hadis Nabi SAW, karena sesungguhnya memisahkan keduanya itu diantara bentuk kekufuran. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyuruh kita untuk mengimani Nabi Muhammad SAW dan melaksanakan sunnah-sunnahnya. Mayyuti'ir Rasul faqad ata'a Allah. Siapa yang taat kepada Rasul, maka itu sudah taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ma atakumur rasulu fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang diperintahkan Nabi maka ambillah, dan dilarang maka tinggalkanlah itu. Oleh karena itu, apa yang disebutkan dalam Al-Quran, insyaallah itu juga akan harus kita lakukan dan kita laksanakan. Dan apa yang diperintahkan Nabi kita Muhammad SAW itu juga bagian daripada Al-Quran itu sendiri. Sehingga seorang muslim jangan pernah memisahkan antara Al-Quran dengan hadis Nabi SAW. Benar bahwasanya di sana ada hadis-hadis yang lemah, tetapi kita bukan berarti meninggalkan dan tidak mengamalkan sunnah-sunnah yang lain. Kita hanya dituntut untuk belajar, mengerti dan tahu tentang mana hadis-hadis yang sahih dan mana hadis-hadis yang tidak sahih, agar kita tidak menjadi orang-orang yang menolak sama sekali hadis itu, atau menerima semua informasi-informasi yang disandarkan kepada Nabi walaupun terkadang tidak sesuai dengan ilmu hadis, yang kadang riwayat yang tidak sahih atau mungkin yang palsu dan seterusnya. Maka seorang muslim dituntut untuk belajar untuk mengetahui yang hak dan kebenaran, agar kita bisa menjalani hidup ini dengan baik dan benar berdasarkan dengan apa yang telah pernah ditapaki dan jalani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan kita hamba-hamba yang berupaya untuk menyempurnakan agama kita ini dengan melaksanakan perintah-perintah Allah. Fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kalian kepada Allah sesuai dengan kemampuan kalian, dan marilah kita meninggalkan apa-apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala larang, sehingga kita benar-benar menjadi hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena keimanan yang sempurna dalam kehidupan kita ini. Walaupun di sana banyak kelemahan dan kekurangan, itu hal yang lumrah dan biasa dalam kehidupan kita, tetapi kita harus dituntut untuk selalu berbuat dan berupaya untuk melakukan hal-hal yang terbaik selama kita mampu untuk melakukannya sesuai dengan kemampuan kita. Mudah-mudahan kita menjadi hamba-hamba yang selalu memahami Islam secara utuh dan secara kafah, agar kita benar-benar menjadi muslim yang sejati, muslim yang benar-benar mengikuti Nabi SAW dari awal sampai akhir sesuai dengan apa yang pernah dijalani Nabi kita Muhammad SAW, walaupun kadarnya, kualitasnya tidaklah sama, tetapi itu merupakan kebaikan yang datang dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita bisa berjumpa kembali di pertemuan yang berikutnya dengan pembahasan yang baru, dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala merahmati kita semua, dan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan taufiknya kepada kita, yaitu husnul khatimah. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia, negeri berlimpah kekayaan alam, beragam suku dan agama. Dengan mayoritas penduduknya beragama Islam, peran aktif kaum muslimin menjadi sangat penting dalam menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Peran aktif umat Islam dalam bentuk organisasi massa atau ormas Islam adalah salah satu langkah terbaik untuk mewujudkan cita-cita tersebut. Sebagai ormas Islam, Wahda Islamiyah turut mengambil peran dengan aktif bekerja sama bersama pemerintah dan elemen masyarakat lainnya
dalam bidang dakwah, pendidikan, dan sosial. Saat ini, Wahda Islamiyah telah memiliki 34 DPW atau Dewan Pimpinan Wilayah dan 193 DPD atau Dewan Pimpinan Daerah di seluruh Indonesia. Wahda Islamiyah telah mendirikan institusi pendidikan di beberapa daerah, mulai dari jenjang TK, SD, SMP, SMA, sampai perguruan tinggi, pondok tahfizul Quran, rumah sakit dan balai pengobatan, usaha ekonomi, dan amal usaha lainnya. Dengan visi menjadi ormas Islam yang eksis pada tahun 2030, Wahda Islamiyah terus berbenah dan terus berkontribusi aktif mewujudkan Indonesia, negeri yang damai, makmur, dan diberkahi. Indonesia, negeri berlimpah kekayaan alam, beragam suku dan agama. Dengan mayoritas penduduknya beragama Islam, peran aktif kaum muslimin menjadi sangat penting dalam menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika.